Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna asy-sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Bahagianya pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu dalam ridho dan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, puasanya juga semangat ya ibu-ibu ya. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema kemuliaan Al-Quran. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu kemuliaan Al-Quran. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap, baiklah. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama kajian tema pada pagi hari ini yaitu kemuliaan Al-Quran bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah, amma ba'dah. Jamaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, dan bulan Ramadan ini bulan diturunnya Quran atau yang dikenal dengan nuzulul Quran. Segala sesuatu yang berkenaan dengan Quran akan mempunyai posisi istimewa. Malaikat yang menjadi perantaranya turunnya Quran, malaikat Jibril, menjadi malaikat paling istimewa. Bulan di mana diturunkannya Quran menjadi bulan yang istimewa. Nabi penerima Quran menjadi nabi yang istimewa. Dan umat penerima Quran, umat Islam kita ini menjadi umat yang paling istimewa. Bahkan kertas yang dituliskan ayat-ayat Quran kemudian disatukan menjadi mushaf menjadi istimewa. Bahkan untuk menyentuhnya pun tidak sembarangan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan menyentuh ini mushaf kecuali dalam keadaan suci. Dan kita meletakkannya pun tidak sembarangan. Jangan sampai kita habis ngaji Quran meletakkannya di lantai. Harus ada tempat seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau
mengutus nabinya untuk menyampaikan beberapa hal tentang keistimewaan Quran. Di antaranya yang pertama dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian ini adalah orang yang ta'allamal Qur'an, orang yang masih mau belajar Quran. Kemudian setelah ia belajar tentunya wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Jangan sampai ngajar semangat tapi belajar nggak mau. Kalau dalam satu makalah seseorang yang mengajar tapi tidak belajar itu disebut dengan pengkhianat ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sifat hasud yang secara umum itu terlarang, tapi kalau dalam hal Quran ada yang diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada sifat hasud kecuali di dua hal. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahul Quran. Seseorang yang didatangkan padanya Quran, alias orang yang bisa dengan Quran, bisa itu membacanya bisa, memahaminya bisa, mengajarkannya juga bisa. Wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang tersebut istiqomah dengan Qur'annya baik siang maupun malam. Maka orang terhadap seperti ini kita boleh hasud, boleh iri. Iri maksudnya dalam arti pengen ikut. Waktu yang diberikan oleh Allah sama 24 jam, dia bisa, kenapa saya tidak? Sama-sama makan nasi ya. Makan nasi apa beras? Nasi. Makanya kalau beras mahal nggak usah protes. Wong yang mahal beras bukan nasi ya. Lah iya. Kemudian yang kedua yang boleh kita hasud itu wa rajulun atahullahu malan, seorang yang dikaruniai oleh Allah harta. Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan ia mau berbagi dengan hartanya itu baik pagi, baik siang maupun malam. Ini diantara keistimewaan Quran tadi. Dan juga Quran itu dalam salah satu sabdanya Rasulullah sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran semampu dan sekuatnya kita, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Karena Quran itu nanti yang akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Memang syafaatul uzma itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang lain pun tidak menutup kemungkinan untuk juga bisa memberi syafaat, termasuk Quran. Lah siapa yang akan disyafaati oleh Quran itu? Tentu orang yang ahli membaca Quran. Ahli itu bukan dalam artian pinter ya, bukan. Orang yang istiqomah, mudawamatul qiraah, orang yang istiqomah dengan bacaan Quran. Yang terbaik istiqomah, walaupun mungkin tidak banyak, tapi terus berkesinambungan, itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngaji yuk. Masih semangat ya Ibu-ibu? Semangat. Puasanya semangat ya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini, silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silakan Ibu yang ingin bertanya siapa? Ya silakan, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Purwati
Mohon pertanyaan saya dijawab Bapak Ustadz. Bolehkah belajar Al-Quran dengan autodidak atau tidak ada guru? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu, asal dari Medan, Sumatera Utara. Izin bertanya Pak Ustadz, kenapa ayat Al-Quran diturunkan bertahap atau tidak sekaligus? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, boleh nggak kita belajar Quran tanpa adanya guru alias otodidak? Tidak boleh, tidak bisa. Orang belajar Quran itu harus ada guru. Guru yang akan bertanggung jawab untuk membetulkan kalau kita salah. Kalau dari YouTube, kalau hanya untuk sekedar meniru silahkan. Tetapi YouTube kalau kita salah kan YouTube nggak bisa negur. Kurang panjang tuh, nggak bisa. Woi itu baca nifa, woi nggak bisa. YouTube-nya nggak ngomong langsung. Maka harus ada guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau menerima wahyu, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, berangsur-angsur bertahap. Itu di momen-momen tertentu beliau membaca ayat yang telah turun itu di hadapan malaikat Jibril yang saat itu sebagai guru. Lah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita belajar Quran harus ada guru, dan yang cara paling efektif adalah kita yang membaca. Setelah kita sedikit menguasai, kemudian guru yang mendengar. Ketika ada kesalahan-kesalahan, guru yang koreksi. Dan kegiatan yang begitu bagus luar biasa yang sudah berjalan di masjid di mushola saat bulan Ramadan ada tadarus kolektif. Satu membaca, yang lain mendengar. Ini kadang yang satu membaca, yang lain main TikTok. Satu membaca, yang lain malah sibuk bikin status. Adem nih tadarus, adem di masjid ada AC-nya. Satu membaca, lain nyimak, kalau memang ada yang salah dibetulkan. Itu cara belajar Quran. Dan Quran ini yang 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat turun berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih hampir 23 tahun. Dan turunnya ayat itu tergantung problem atau masalah yang dihadapi oleh Rasulullah. Kadang turun cuma setengah ayat, kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, bahkan kadang 3 ayat, atau bahkan kadang 1 surat. Tergantung dari kebutuhan, karena Quran itu diturunkan untuk menjawab problem yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya surat yang menjadi idola untuk kita baca dalam sholat selain kul Al-Fatihah mah wajib, selain kul ya, kulhu, kul falak, kunnas, paling enggak kita cari yang minimalis kan. Nah, inna a'toina, hafal banget lah ini ya. Ayat ini turun itu menjawab persoalan atau problem yang dihadapi oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah itu dibully habis-habisan oleh orang Quraisy. Karena Rasulullah setiap punya anak laki-laki meninggal dalam keadaan masih balita. Lah saat itu orang-orang jahiliyah itu menganggap aib ketika seseorang tidak punya anak laki-laki. Dan kebanggaan apabila anaknya laki-laki. Lah Rasulullah itu dibulinya dengan sebutan abtar. Abtar itu orang yang putus kelanjutan nasabnya. Manusiawi, Rasulullah juga manusia, ketika dibully terus kan lama-lama ya kepikiran juga. Lama-lama ya Allah kok begini ya. Akhirnya turun inna a'toina kal kautsar.
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Kalau bahasa kita begini, tenang aja Muhammad. Aku telah memberi macam-macam nikmat kepadamu. Bahkan mereka, ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Mereka lah yang membuli engkau itu, mereka itu yang akan putus nasabnya. Karena orang-orang yang terlibat dalam pembulian Rasulullah itu, anak-anaknya semua lah justru masuk Islam ikut dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat-ayat yang lain yang sama. Maka dalam ulumul Quran itu ada istilah namanya Makkiyah, ada istilah Madaniyah. Makkiyah itu ayat-ayat yang turunnya saat Rasulullah masih berada di Mekah. Ini rata-rata untuk menjawab persoalan-persoalan tentang akidah. Lah kemudian yang kedua ada namanya Madaniyah. Yang itu turun pada saat Rasulullah sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Lah ini disebut Madaniyah. Lah ini isinya rata-rata berisi tentang ibadah. Berisi tentang sosial kemasyarakatan. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berkeluarga. Itu rata-rata di ayat-ayat Madaniyah yang turun dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berangsur-angsurnya ini dalam rangka untuk menjawab persoalan atau problem yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam. Tidak langsung brek 30 juz begini ya enggak, tapi sangat berangsur-angsur sangat lama, kurang lebih 23 tahun. Dan juga hikmah dari diturunkannya selama 23 tahun itu agar mudah dihafal. Karena pada saat itu kan belum ada mushaf, belum ada kertas, masih ditulis di batu, ditulis di kayu, di kulit binatang. Maka untuk memudahkan menghafal itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau turun 3 ayat, inna a'toina sampai inna syani'aka huwal abtar kan ngapalinnya gampang. Kemudian turun seayat diapalin, turun 2 ayat diapalin. Setelah semuanya siap, lah baru ayat yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dinyatakan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan pada tema pada pagi hari ini yaitu kemuliaan Al-Quran bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga segenap pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tak terasa udah di penghujung pertemuan kita acara ini. Sebagai penutup saya bacakan satu ayat Quran, yaitu surah Fatir. Fatir biasanya jadi nama orang ya. Di ayat yang ke-29 Allah sampaikan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwa ada beberapa orang yang tidak akan rugi dalam hidupnya. Lan tabur, tidak akan rugi. Di antaranya adalah yatluna kitaballah, orang yang membaca kitab Allah. Dalam hal membaca ini, para ulama menjadi atau membagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah mudawamatul qiraah, istiqomah dengan bacaannya.
kesinambungan. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik itu adalah adwamuha, yang berkesinambungan, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, tapi ya sedikitnya jangan kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Lagi ya kebangetan temen. Ya minimal sehalaman lah ya. Yang penting istiqomah. Lah kita ini penyakitnya kalau Ramadan itu kayaknya itu Quran banget lah. Tapi begitu Ramadan selesai, Quran masukin lemari, dikunci ceklek, nanti buka lagi Ramadan tahun depan. Yang lebih ngeri lagi, Quran dijadikan mahar. Kalau saya yang punya anak perempuan nggak saya kasih. Mahar cuman ini, paling berapa? Lah kalau seperangkat alat sholat saya terima. Kalau seperangkat alat sholat kan masjid, musola dan marbotnya. Yang kedua, tadaburul qiraah. Setelah kita istiqomah baca, kemudian tadaburul qiraah, kita pelajari yang kita baca. Lah kita ngaji ini kan dalam rangka mempelajari, walaupun cuma seayat. Lah kalau 6.000 pertemuan kan berarti udah 6.000 ayat ya. Cuman sayangnya hari ini ngaji, besoknya wes. Dan kemudian yang ketiga, wal af'alu bima fihi, mengamalkan apa yang ada dalam Quran yang kita baca tadi. Ibarat kita itu menerima resep dokter, kan resepnya kita baca dulu, habis kita baca kita pelajari, kemudian ditebus di apotik, diminum obatnya, baru nemu sembuhnya. Artinya Quran itu kita baca dulu, habis kita baca kita pelajari, habis kita pelajari diamal. Karena cuma dibaca, ibarat cuma terima resep, nggak ditebus-tebus, nggak diminum obatnya, cuma dibaca, habis dibaca taruh, dibaca lagi. Kata dokter, Bu, kok belum sembuh? Iya Pak, dokter, resepnya masih. Itu salah kaprah. Ya semampu sebisanya yang kita baca, kemudian kita pelajari, setelah kita pelajari kita amalkan. Man qara'al Qur'an fastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Orang yang membaca Quran kemudian menghalalkan yang dihalal Quran, mengharamkan yang diharamkan Quran, jaminannya surga insya Allah. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhairi wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.